Halo Sobat UMKM, terutama bagi UMKM yang bergerak di bidang pertepungan tentu sudah tidak asing lagi dengan peralatan yang disebut mixer. Bagaimana cara kerja mixer tidak terlepas dari hasil akhir dari proses mixer itu sendiri, yaitu roti. Bagaimana membuat roti dengan bentuk yang sempurna serta rasa yang enak sangat dipengaruhi oleh proses pencampuran berbagai macam bahan sehingga tercapai adonan yang kalis elastis. Memang mengaduk adonan bisa dilakukan secara manual, tetapi dengan tuntutan baik waktu, tenaga kerja, serta kualitas yang ingin dicapai. Maka keterbatasan manusia bisa diselesaikan dengan alat yang disebut mixer. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar mixer dengan narasumber dari Indopay. Ingin tahu kelanjutannya? Simak terus ya. Hai Sobat UMKM, di samping saya sudah ada narasumber yang bernama Saya semuanya dengan saya Nanda. Saya Alfi sebagai produk konsultan dari Indobay. Sebelum kita membahas mixer, kita kuak dulu tentang bakery bersama Kak Nanda. Nah, ini kan sebagai generasi Z ya atau milenial saat ini yang kita ketahui bahwa biasanya kalau identik sarapan itu dengan apa? Makan nasi ya, Iya. makan nasi ya Kak. Nasi. Nah, padahal kita tuh bisa loh sarapan pakai roti. Yang dimana nggak semua makan pagi ya kita bilangnya ya, makan pagi itu harus makan berat nih. Ada juga yang terbiasa dengan kayak entah itu gandum, susu ataupun roti. Nah, karena kita hari ini rencananya mau bahas bakery ya, benar ya Kak? benar. Nah, kira-kira booming apa sih roti dinikmati oleh para konsumen di Indonesia, terutama Surabaya ya, karena kita lagi di posisi Surabaya nih. Nah, saya juga mau tanya nih sedikit ya dari Kak Alfi dan Kak Aurel, pandangannya gimana? Kira-kira apakah roti ini akan bisa bersaing ya ke depannya? Kalau membahas masalah sarapan, karena kan sarapan harus simple ya. Iya. Orang sekolah, orang kerja, apapun itu kalau sarapan harus simple, entah di mobil atau sebelum berangkat. Nah, kira-kira pengganti sarapan pagi roti itu masih masuk akal atau kurang kenyang nih jangan-jangan? Menurut Kak Alfi gimana? Kalau menurut aku sih emang kebiasaan orang Indonesia ya, terutama kalau nggak nasi nggak kenyang, apalagi orang Jawa nggak wareg. Nggak wareg, gitu Jadi ya. kalau belum makan nasi belum makan, Belum nyemil. makan. Jadi roti itu biasanya nyemil kan. Tapi kalau misalnya kita habitnya lari ke konsumsi roti gitu, masih oke nggak? Pasti sih. Nge-cover nggak untuk sampai jam 12 ngetahan kita lapar nih? Mungkin tergantung sama rotinya kan. Tergantung ya. dengan roti, Jadi ya. kalau misalnya ada kan juga roti itu macam-macam, ada yang seratnya tinggi, Betul ada banget. yang emang roti untuk Cuman cake, cookies, iya, cookies gitu itu ya. kan belum kenyang Kak. Tapi Kak, beberapa roti itu kan juga macam-macam ya bentuk adonannya tuh. Tuh, jadi istilahnya ini masih banyak peluang untuk para UMKM bakery ya, khususnya produksi kue maupun roti maupun pastry ada kekinian ya, Krombolani yang bisa expand usahanya di bidang bakery kayak gitu ya. Kalau menurut dari Kak Alfi, kira-kira apa sih? Karena ini kan Indobake ya, boleh mungkin diperkenalkan kali Kak Aurel ya. Jadi Iya. Indobake itu apa dan apa sih hubungannya dengan bakery ya kan? Iya, Kayak gitu. jadi mungkin banyak juga yang belum tahu Indobake itu apa. Jadi Indobake itu kita menjual mesin-mesin bakery ya, mulai dari mixer, oven, prover. Jadi untuk sobat UMKM yang bingung nih mau memulai usaha bakery itu mulai dari mana, bisa banget datang ke Indobake, kita konsultasi terlebih dahulu. Nah, misalnya mau buka, saya mau buka kue ini, mau bikin kue ini. Nah, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kita, dengan produk konsultan. Jadi kita bisa merekomendasikan mesin-mesin mana sih yang cocok untuk sobat UMKM yang baru memulai untuk usaha seperti itu. Itu sih, jadi kita juga bisa memberikan saran buat sobat UMKM juga. Bagusnya itu usahanya misal bikinnya donat, kita bisa rekomendasikan mixernya yang ini, ovennya yang ini, seperti itu. Kalau misalnya saya cuma bikin kue tar aja Kak, jadi kita juga bisa merekomendasikan mesin-mesin mana sih yang cocok untuk usaha gitu. Jadi jatuhnya nggak boncos kan gitu. Iya. Mungkin dari Kak Aurelnya ada yang mau tanya ini seputar alat bakery atau mungkin bakery-nya ya kan?
Kalau mixer yang untuk pemula itu anaknya pakai mixer yang kayak gimana ya Kak? Iya, kalau mixer itu kan macam-macam ya. Mixer kita itu ada 3 jenis. Kalau di kita ada spiral mixer, cooking mixer, dan juga ada planetary mixer. Fungsinya juga beda-beda. Kalau planetary mixer dia bisa untuk semua jenis adonan. Jadi bisa bikin cake, bikin donat, bikin bread, bikin cake, cookies itu bisa kok planetary. Sedangkan kalau yang model kayak spiral mixer itu dia cuma bisa untuk bread atau adonan roti-rotian kayak roti manis, roti tawar seperti itu. Sedangkan kalau cooking mixer itu dia bisa untuk kayak bikin selai, dodol, karena kan dia sistemnya itu diaduk dan juga sambil dimasak kayak gitu. Nah, kalau untuk pemula sobat UMKM sendiri itu bisa pakai yang planetary mixer. Kenapa kok planetary mixer? Karena planetary mixer sendiri itu dia bisa untuk semua jenis adonan. Nah, karena dia udah dapat 3 pengaduk. Jadi misal kalau sobat UMKM kan pasti kadang tergantung pesanan ya. Misal ada yang mau pesan cake atau mau bikin roti boy yang lagi viral kayak gitu, kromboloni, itu bisa pakai yang planetary mixer gitu. Dan untuk planetary mixer sendiri ada 3 pengaduk Kak, seperti ini. Oh iya, jadi ada variasi ya, mungkin Ya. dari Mungkin biasa bingung nih, benar. ya, Kenapa kok harus planetary mixer bisa satu mixer bisa Ya, buat semua jenis adonan? Nah, karena planetary mixer tuh dia dapat 3 pengaduk. Kalau planetary mixer kita tuh dapat 3 pengaduk. Yang pertama ini whisk. Namanya ini whisk. Whisk itu bisa untuk adonan-adonan cair. Nah, biasanya kalau bikin kayak cookies atau bikin cake itu kan kayak kocok telur, Iya, susu. Nah, itu pakainya yang ini. Sedangkan kalau yang ini bitter. Bitter itu biasanya adonan yang agak padat tapi cair. Contohnya kayak adonan cookies, terang bulan, itu kan dia cair ya, tapi dia agak padat. Nah, kalau yang ini dia hook namanya atau pancingan, kan kayak pancing toh. kail gitu ya. Iya, kayak kail pancing. Ini namanya hook kita bilangnya. Hook itu dia untuk adonan-adonan padat. Adonan padat contohnya kayak mau bikin roti manis, kan itu dia kayak kalau kita bikin donat itu kan kayak dipek-pek Iya, gitu iya. Harus Kalis ya, harus kalis. kalis ya. diuleni. Nah, itu pakainya yang ini. Jadi Pakai yang pakai hook, pakai hook. Nah, itu kenapa kok untuk sobat UMKM bisa kita rekomendasikan pakai planetary. Cuman kalau misalnya sobat UMKM produksinya cuman donat aja, saya nggak mau bikin, biasanya kan ada kan, Iya. saya nggak mau bikin cake, saya nggak mau bikin cookies, saya cuman bikinnya donat aja. Kalau donat aja kita juga ada spiral mixer atau yang hitam sama hitam ini. Oh, bedanya tuh apa itu Kak? Beda. Kalau misalnya spiral mixer itu dia khusus untuk adonan berat karena pengaduknya cuma satu. Model spiral, macamnya kayak gini, tapi dia spiral. Fungsinya sama kayak yang hook ini. Jadi untuk khusus adonan roti-rotian aja yang berat seperti itu, Kak. Jadi Bisa memudahkan untuk kalis kayak ya mungkin. iya, karena kelebihannya kalau yang spiral mixer itu dia bowlnya bisa berputar bersamaan. Jadi bowel sama pengaduknya tuh bisa mutar bersamaan. Jadi Oh, kalau dia ini enggak ya Kak? Berarti masih stagnan gitu ya? iya, untuk yang planetary dia bowlnya tetap, cuman pengaduknya aja yang putar. Sedangkan kalau spiral mixer dia bisa berputar bersamaan sehingga dia itu bisa cepat kalis. Sedangkan Ini ya. sedangkan kalau ragikan terlalu lama di mixing juga mati kan. Adonan terlalu panas dia akan mati seperti itu. Oh, oke. Dengan kapasitas yang beragam bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat UMKM gitu ya. Jadi entah para moms yang cuma sekedar hobi ya mungkin yang sering setiap minggu bikinin kue untuk anak dan suami bisa pakai yang kapasitas kecil. Tapi bagi pelaku UMKM yang menengah hingga industri mungkin bisa dengan kapasitas yang lebih gede sesuai dengan kebutuhannya seperti yang dijelaskan oleh Kak Alfi tadi ya Kak. Untuk di Indobake sendiri kita juga ada berbagai kapasitas Kak. Jadi kita ada kapasitas untuk UMKM mungkin yang di belakang ini bisa untuk pelaku UMKM ya, para sobat UMKM. Kita tersedia ada 7 liter. 7 liter itu sekitar 400 sampai 500 gram. Itu kira-kira bisa banyak roti berapa ya? Apa tergantung berat gramasi per adonan ya? Iya, Berapa banyaknya donat kan tergantung ya. Oh, I see. Jadi kalau untuk mixer kita itu kita ada juga yang mulai dari kecil sampai yang besar. Jadi mulai 500 gram atau setengah kilo sampai yang 100 kilo tepung kita juga ada. Jadi itulah kita selalu rekomendasikan untuk
konsultasi terlebih dahulu ya, konsultasi ke produk konsultan supaya nggak salah beli kapasitas. Nggak juga. salah pilih bahkan kayak Iya. Kak Aurel ya, jadinya seperti itu. Kalau sebelumnya kan waktu masih jadi tepung itu kan kilo ya kak ya, tapi kalau sudah di mesin tuh kenapa kok bisa jadi liter gitu? Karena kan ada ketambahan air, mentega, susu, ada telur juga. iya. Menarik ya seputar Iya. bakery ya. Yang mungkin cuman sekedar goreng masak, tapi sekarang udah sebelum nge-bake itu banyak banget prosesi yang itu satisfying banget kayak gitu ya kan. Untuk mixer itu kira-kira boros listrik gak sih kak? Mixer sendiri itu macam-macam ya untuk wattnya. Jadi Iya. tergantung kapasitas juga. Karena kan kalau kapasitas besar pasti wattnya juga besar. Karena kan dia butuh tenaga untuk ngaduknya Iya. itu loh kak. Jadi kalau misalnya kapasitas kecil seperti yang di belakang kita ini, dia nggak terlalu besar wattnya. Jadi kita masih kalau yang di belakang ini masih masih bisa lah untuk di rumahan karena wattnya 300 watt sampai 700 watt aja. Tergantung kapasitas. Jadi masih aman ya. Jadi kalau biasanya kalau di rumah itu kan wattnya 1200 Iya, ya kan. Di saya kayaknya masih 900 tuh Kak. Ya, itu harus dikonsultasikan dulu. Takutnya nanti asal beli, Iya. asal beli dannya jelek nih. Kalau untuk perawatan mixer itu ada yang penting nggak sih kak? Hal-hal yang harus diperhatiin gitu tentang mixer, cara penyimpanannya. Mungkin perawatan ya. Iya, perawatannya. Kalau perawatan mixer sih kalau mau awet lama yang pertama nggak boleh overload ya, nggak boleh nggak boleh lebih. kapasitasnya Iya, itu nggak boleh. kapasitas. Misal belinya produk konsultan udah menyarankan untuk 500 gram atau setengah kilo. Nah, tapi tiba-tiba pesanan membludak nih, dia sengaja dilebihin 700 biar satu kali adonan. Nah, itu kalau keseringan seperti itu tuh biasanya bisa cepat rusak gitu. Terus sama mungkin kebersihan. Iya. Kebersihan kayak bawelnya. Terus ini pengaduk-pengaduknya itu juga harus kalau udah dipakai dicuci. Sama yang terakhir mungkin perawatan di mesin dikasih ini ya kayak stempet gitu loh. Apa itu Di Kak? mesin Iya, stempet kayak minyak di dalam pelumas pelumas gearnya itu. Oh, Jadi itu bisa dikasih sekitar 3 bulan sekali. Tergantung pemakaian. Kalau sering bisa 3 bulan sekali, kalau jarang dipakai cuman hobi aja bisa 6 bulan sekali. Tanya dong Kak, itu tadi kan dicuci. Nah, dicuci ini mungkin kalau nada pribadi yang sebagai awam ya, itu dicuci di bior gitu air atau cuma dilap-lap aja, pasti kan sobat UMKM di Iya. sana kan pasti bingung ya nih Kak Aurel ya. Dicuci yang seperti apa? Apa direndam? Apa hanya cukup dibilas dilap saja atau harus disimbur atau diguyur gitu ya? Kalau Gimana ini itu, karena Kak? dia hooknya bisa dilepas ya, jadi Oke. mungkin bisa dicuci kayak cuci piring atau cuci Oh, gelas oke, biasa. disikat-sikat Heeh. sini ya dalam-dalamnya. Mana kan? supaya bersih, supaya nggak ada adonan-adonan Sisa, tersisa sisa gitu. kotoran. Kalau untuk bowlnya yang bisa dilepas tadi, Bisa, bowlnya sama kayak nyuci mangkok Oh, gitu oke. biasa, karena Jadi- bowlnya bisa dilepas. body mixernya itu nggak boleh langsung keguyur air gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya bisa dilepas, kan ada beberapa mixer yang bisa dilepas ya untuk bowl sama pengaduknya, itu bisa diangkat terus dicuci. Kalau misalnya kayak spiral mixer kan nggak bisa, ya udah dibersihin aja di bagian bowlnya, dikasih air terus dikuras kayak gitu. Jadi usahakan bersih sih untuk higienis ya, supaya adonannya atau rotinya itu tetap terjaga kesehatan. Iya, Jadi jangan asal siram ya, kalau perlu di notice tuh ya, dibersihkan bukan langsung dibiur, tapi ada beberapa item yang dilepas dulu, dibilas dulu kayak gitu ya. Oke, Itu penting lebih banget. untuk kebersihan aja sih, Oh, oke, higienis kan biar rotinya Iya. adonannya tuh higienis. Higienis. Nomor 1 ya guys. Lanjut Kak Aurel, ada pertanyaan apa? nih? Ini ada pertanyaan tentang dari UMKM. Oke. Katanya kalau mixer berhenti berputar dan mengeluarkan suara berdenging itu karena apa ya kak? Ya itu tadi, itu biasanya kendalanya overload kak. Yang overload tadi. Jadi kalau misal nih dia kapasitasnya 500 kok dikasih banyak kan kayak manusia. Iya. Kita pas cuman bisa kekuatannya segini, dipaksakan pasti juga bakal Iya. ngedrop kan. Capek. Bakal ngedrop kayak gitu. Itu pasti gampang rusak kayak gitu. Gimana caranya kita tahu kapasitas itu overload apa enggak? Dengan apa? Misalnya dirasa kita awam nih, masih bawahnya masih ada jarak, masih aman nih, mesisan ya, kalau bisa Jawanya ya, sekalian lah nambah lagi. Nah itu gimana? Tahu nggak boleh ya dari kapasitas 7 liter ya 7 liter gitu aja ya? Iya, jadi Oke. benar-benar sebelum beli kan pasti konsultasi terlebih dahulu ya. Oke, nggak Nah, boleh konsultasi lebih dari itu. konsultasi itu misal
produk konsultan menyarankan ini untuk 500 gram atau setengah kilo, jadi nggak boleh lebih dari itu karena bisa rusak itu tadi. Udah sih kak, itu mungkin udah membantu para UMKM. Terus untuk kalian yang mau membeli mixer atau peralatan baking lainnya bisa ke Kak Alfi. Nanti Kak Alfi jelasin alamatnya dan lain-lain. Ya, untuk sobat UMKM dan sobat baker semuanya, kebetulan kita juga ada di Surabaya ya. Sobat Surabaya ya, warga Surabaya semuanya. Area Surabaya. Area Surabaya yang mungkin belum tahu ya, kita ada di Jalan Kenjeran nomor 211 Surabaya. Kebetulan kita juga sering ngadain kayak demo baking. Jadi buat UMKM semuanya bisa ya. Iya. Kesini belajar bisa banget gitu. Selain di Surabaya, kita juga ada di kota-kota besar. Kita ada di Denpasar Bali, Kak. Kita ada di Denpasar Bali, ada di Tangerang dan juga ada di Bandung. Nah, untuk detailnya bisa kunjungin website kita ya, website Indobake dan juga sosial media kita gitu. Kita juga kalau misalnya ada di luar pulau, bisa juga Kak, kita juga bisa jual online. Kita juga ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop kita juga ada gitu. Jadi mampir aja. Kita nama sosial medianya Indobake Official. Itu untuk yang marketplace. Banget. Kalau Instagram apa ya? @Indobake. @Indobake. Jadi saya mau kepo-kepo tentang Indobake itu apa, di mana aja. Dan tadi kan katanya mau ada baking demo, itu gratis nggak sih Kak? Gratis dong pastinya. Daftarnya juga bisa melalui Bisa. sosial media tadi nih, Bener. sobat MKM. Jadi jangan lupa banget. follow sosial media kita. Kita ada Facebook juga Kak. Ada Facebook, juga ya? TikTok, Instagram follow aja dengan nama Indobake. Karena kita akan selalu share ya, setiap bulan kita ada baking demo untuk sobat-sobat bakers luar dan biasa. juga customer kita gitu. Itu termasuk pelayanan khusus dari kita sih Kak. Oke, jadi Kak Aurel jadi nggak perlu khawatir ya. Iya, Jadi calon UMKM maupun yang sudah menjadi UMKM tidak usah bingung terkait haus ilmunya. Jadi Benar. haus ilmu terkait upgrade skill resep menu ada di sini ya kan. Mau expand atau upgrade usaha untuk alat bakerynya ada di sini juga. Wah, sangat membantu ya Kak Aurel. Ya, bener banget. Luar biasa Kak Alfi. Nah, oke, sekian pembahasan mixer dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.